Baik, mohon izin, saya mewakili Prof. Tanda Lilin ini yang malam ini berbarengan dengan acara akademik di MM. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk rekan-rekan semua. Kami senang sekali malam ini ada para expert di sini yang sangat berpengalaman dari berbagai sektor, subsektor. Saya kira ada malam ini kita ada kedatangan Pak Arief Nur Firmansyah. Selamat datang Pak Arief, terima kasih atas waktunya. Kemudian Ibu Tina, Melina dan Bapak Martua Handri Panggabean, selamat datang juga. Terima kasih atas waktu dan sharingnya malam ini. Ada di sini juga terima kasih kepada Pak Arief Budiman yang membantu kami untuk mengorganize acara ini. Biasanya juga ada Mas Himawan Adi juga nih, cuman belum kelihatan. Mbak Ratna, ada Mas Dian, Mas Gustipar, Mbak Lisa, dan semua saya kira yang tidak bisa sebut kami satu persatu. Topik kita saya kira sangat timely dan sangat relevan karena beberapa lembaga keuangan dan lembaga survei itu juga sudah merilis evidence dan result dari survei, dan tampaknya terjadi sedikit pergeseran ya terhadap risk attitude dari para investor dan juga klien, terutama ada kecenderungan katanya dari berbagai survei itu female dan ibu-ibu sekarang lebih cautious ya, dan lebih menaruh concern terhadap termasuk juga bukan hanya financial planning secara umum tapi juga wealth protection di situ ya. Dalam situasi yang volatile, pandemik, itu ternyata itu makin kelihatan dalam survei itu ya, jauh lebih signifikan kenaikan risk averse-nya di ibu-ibu ketimbang bapak-bapak gitu ya. Tapi mungkin ini juga saya nggak tahu apakah ini faktor demografi atau psikografi, saya nggak ngerti juga. Saya kira Pak Arief Nur nanti juga akan memberi pencerahan hal itu. Kemudian karena sekarang kita juga menghadapi generasi milenial, di survei itu juga kelihatannya ditemukan bahwa mereka sangat proaktif ketimbang generasi lain dalam hal mencari informasi dan juga terkait dengan berbagai analisis investasi. Nah, saya kira malam ini kami akan bersama-sama menyimak ya, paparan dari atau sharing dari Pak Arief Nur dari sebagai private banker dari BRI, dan juga sekali lagi terima kasih Pak Arief Nur atas nama program, appreciate sekali, dan semoga ke depan kita juga terus bisa menyimak ya paparan-paparan pengalaman Bapak yang sangat berharga, juga teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Back to you Mbak Rana. Ya, makasih Pak Bowo. Thank you for the opening. Bahkan saya belum buka acaranya loh, Pak. Thank you Pak Bowo. So insightful. Tadi ngomongin ibu-ibu, saya jadi berasa terpanggil gitu, jadi langsung eye opener ya. Oke, thank you rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Thank you for coming. Selamat datang ke acara hari ini di webinar CFP Talk MMUGM dengan topik yang tadi Pak Bowo sudah sempat sampaikan juga, untuk tren dan perilaku investasi high net worth Indonesia pasca pandemi. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya, thank you Pak Bowo sudah dibukain ya buat
speech-nya barusan, aku pengen menyapa teman-teman dari rekan-rekan dari BRI untuk ke Ibu Tina Melina, CWM CFP, sebagai EVP Wealth Management Division PT BRI Persero Tbk, Bapak Mertua Handrika Panggabean SPMIPM CWM CFP selaku VP Wealth Management Division PT BRI Persero Tbk. Tentu saja pembicara kita hari ini Bapak M. Arif Nur Firmansyah, CWM CFP, as a private banker PT BRI Persero Tbk. Bapak Rocky Adiguna PhD selaku Direktur MMFEB UGM, Bapak Amin Wibowo PhD selaku Direktur MMFEB UGM Kampus Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Eduardus Tandalilin belum berkesempatan hadir ya, tadi Pak Bowo sempat mention juga. Dan of course Pak Bowo Setiono PhD selaku Direktur MMFEB UGM Kampus Jakarta. I think this is the second time ya, kayaknya saya ketemu sama Pak Bowo. Halo again. Yeah, second time. Dan nggak lupa juga Bapak Arif Budiman MBA CFP as the Coordinator MMFEB UGM. Dan saya juga di sini ada teman saya nih, Bapak Didit Kalbu MBA CFP selaku moderator pada malam hari ini. Dan juga tentu saja semua para peserta webinar CFP Talk MMOGM malam ini dan juga hadirin yang berbahagia. Nah, before we start, it is good ya bagaimana kita mulai manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa secara daring dalam webinar CFP Talk MMUGM dengan topik tren dan perilaku investasi high net worth Indonesia di pasca pandemi. Tanpa mengurangi rasa hormat tentunya dan makna momen ini, acara kami selenggarakan secara daring dengan menempatkan kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu sebagai prioritas utama kami. Nah, mungkin kita langsung ke sambutan yang kedua ya dari Bapak Arif Budiman, MBA CFP, selaku koordinator MMUGM Jakarta. Kepada Pak Arif Budiman, silahkan. Dipersilakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Ratna. Yang kami hormati, Bapak Bustiono PhD, selaku Direktur MMFB UGM Kampus Jakarta, Ibu Tina, mohon maaf, saya ulangi, Ibu Tina Melina, selaku Eksekutif Vice President Wealth Management Division PT Bank Rakyat Indonesia, Bapak Mertua Handrika Panggabean selaku Vice President Wealth Management Division Bank Rakyat Indonesia, dan tentunya pembicara hari ini Bapak M. Nur Firmansyah CFP, dan juga tentunya rekan moderator Pak Didit MBA CFP, dan juga nggak kalah rekan MC Ibu Ratna ya, MBA CFP, dan juga tentunya ini keluarga besar yang sangat saya hormati dan juga saya banggakan. Nah, kita bisa bertemu lagi di acara event webinar kali ini. Ya, tentunya setelah melewati berbagai macam periode ya, mulai dari puasa, kemudian pandemi dan seterusnya. Nah ya, izinkan saya untuk sharing dua hal. Nah, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke ya, izinkan saya sharing dua hal, Bapak Ibu. Mungkin di sini hari ini kebetulan lebih banyak keluarga alumni ya. Keluarga alumni saya senang sekali. Izinkan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah bahwa jumlah alumni kita saat ini sudah mencapai lebih dari 880 orang, begitu ya. Dan kita sudah jalankan program ini di tahun 2013, dan per tahun kemarin kita berjalan untuk 203 peserta. Dan berita baiknya untuk di tahun 2022 ini kita sudah jalan untuk batch 28 dan menyusul di bulan Juli batch 29. Ya, itu untuk kelas Jakarta, dan untuk kelas Jogja kita sudah mencapai batch 18. Nah, tentunya untuk menjaga proses yang namanya belajar mengajar, ya seperti biasa kita
rutin ya mengadakan webinar seperti ini yang hari ini kita undang dari rekan-rekan Bank Rakyat Indonesia, dan juga nanti mungkin saya akan sedikit memberikan informasi ya atau bocoran bahwa nanti di bulan Juli kita juga akan ada event yang cukup besar yang nanti kita juga akan melibatkan rekan-rekan semua baik itu alumni maupun peserta aktif. Singkat aja dari saya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bahwa pembelajaran tidak berhenti di sini. Kita terus mengundang baik itu dari industri keuangan ataupun non-industri keuangan untuk bisa sharing di sini. Ya, terakhir, jika ada rekan-rekan yang tertarik dengan program ini, kita akan jalan nanti ya di bulan Juli dan juga di bulan Agustus. Dan nantinya diperkirakan setelah bulan Juli, animonya akan banyak sekali. Ya, kemudian saya juga ucapkan selamat buat teman-teman batch 27 ya yang kemarin baru saja lulus menyelesaikan program ini dan berhak menyandang gelar Certified Financial Planner. Demikian dari saya itu aja, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih, selamat berpartisipasi. Saya kembalikan ke rekan Mbak Ratna. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Pak Arief untuk pembukanya. Oke, sekarang mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kita foto bersama dulu kali ya, biar masih pada fresh semua. Ayo rekan-rekan semua bisa buka video Zoom-nya untuk kita ambil dokumentasinya. Pak Imron boleh bantu aku untuk screenshot ya Pak Imron ya? Siap. Oke, 2 kali ya. Yang pertama. Ayo Oke, Bapak bentar Ibu. dulu. Udah pada buka dulu belum nih? Ditunggu. Oke, kita akan ada 2 sesi foto barengnya. Yang pertama, seperti biasa, kepalkan tangan kanannya. Udah buka semua ya, Pak Imron ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, dan yang kedua gaya bebas. Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you Pak Imron dan rekan-rekan sekalian. Oke, nah sekarang kita lanjut ke acara intinya, yaitu webinar CFP Talk MMUGM kali ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Didit Kalbu MBA CFP. Halo Pak Didit. Halo Bu Ratna. Halo, oke, so I think ini aku mau bacain dulu sebenarnya siapa sih Pak Didit Kalbu Adi MBA CFP ini. Oke, Pak Didit ini adalah Head of Treasury at Indonesia Stock Exchange, seperti yang teman-teman tahu. Pak Didit adalah an experienced capital market professional with 15 years of experience di capital market. So I think in terms of capital market industry is ahlinya lah ya. Nah, currently Pak Didit have his role as at IDX as a head of treasury and also a member of financial institution pension fund. So without delaying and then having further ado, Pak Didit, please start the it's for you. Oke, thank you. Terima kasih Bu Ratna Mutiarani. Sudah siap mulai ya, berarti? Iya. Oh iya, Pak Didit, sorry. Just to remind, jangan lupa buat rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa menuliskan terlebih dahulu di chat yang ada di Zoom-nya masing-masing ya. Nanti kita akan mengumpulkan pertanyaannya dan akan menjawab di akhir acara. Oke, thank you Pak Didit. Thanks for reminder. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak dan rekan-rekan peserta webinar CFP Talk MMUGM. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rasa penghargaan yang tinggi, perkenankan saya Didit Kalbu Adi untuk memandu jalannya webinar malam ini. Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, berdasarkan artikel di media online Kontan pada tanggal 8 Maret 2022, disampaikan bahwa tercatat jumlah Crazy Rich Indonesia naik 1% selama pandemi COVID-19 menyerang.
di mana selama tahun 2021 tersebut jumlah populasi orang terkaya yang masuk kategori ultra high net worth individuals, kalau kita bisa nyebutnya crazy rich gitu ya, itu tercatat naik sebesar 1%. 1% itu berarti jika dari tahun 2020 tercatat sebanyak sekitar 1.390 orang, berarti di tahun 2021 lalu meningkat menjadi sekitar 1.400 lebih orang gitu ya. Nah, ultra high net worth individuals itu yang bagaimana? Berdasarkan lansiran kompas.com itu adalah yang memiliki kekayaan di atas 30 juta US dollar atau ekuivalen sekitar 430 miliar. Masih dalam artikel yang sama, diprediksi juga bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, dihitung sejak tahun 2021 hingga 2026 nanti, pertumbuhan populasi high net worth dan ultra high net worth di Indonesia masih akan sangat positif. Lalu, bagaimana perkembangannya setelah kita memasuki periode pasca pandemik saat ini? Terkait hal itu semua akan coba kita kupas malam ini. Jadi Bu Bapak, rekan-rekan sekalian, malam ini program MMFEB UGM bekerja sama dengan komunitas CFP UGM kembali menggelar free webinar CFP Talk UGM seri ke-15 dengan topik tren dan perilaku investasi dari high net worth individuals di Indonesia pasca pandemi. Malam ini kita juga sudah didampingi oleh narasumber yang saya rasa sangat tepat dan mumpuni untuk sharing kepada kita semua terkait tema hari ini. Sudah hadir bersama kita Bapak M. Arif Nur Firmansyah, atau nanti sepanjang diskusi bisa kita sapa sebagai Pak Arif. Pak Arif, apa kabar? Sudah on screen Pak Arif? Sudah Mas Didi. Terima kasih. Sudah nggak sabar untuk bisa sharing dan diskusi bareng peserta webinar ya Mas? Iya. Baik, sebelum saya memulai acara webinar, saya akan memperkenalkan dan membacakan sedikit tentang profil beliau. Izinkan saya baca. Saya coba tampilkan sedikit supaya... wait a minute. Oke. Sedikit profil beliau, izinkan saya membaca, rekan-rekan. Bapak Arif ini bernama lengkap Bapak Arif Nur Firmansyah. Saat ini menjabat sebagai private banker di Bank Rakyat Indonesia. Bapak Arif memiliki pengalaman yang sangat panjang di dunia perbankan sejak tahun 2011, khususnya pada bidang priority and private banking, di mana jabatan terakhir beliau adalah private banker. Bapak Arif juga memiliki berbagai latar pendidikan yang menunjang dengan memiliki sertifikasi di bidang wealth management dan financial planner, serta memegang lisensi yang cukup komprehensif dari industri pasar modal, asuransi, dan manajemen risiko. Jadi nggak salah ya tadi rasanya kalau saya bilang Pak Arif adalah narasumber yang kompeten untuk sharing sama kita selama kurang lebih 60 menit ke depan ini terkait ekosistem dan behavior terkini dari para high net worth individuals di Indonesia. Saya take down share-nya dulu. Oke, tanpa menunggu lebih lama, waktu dan tempat, Bapak Arif kami persilahkan. Oke, thank you Mas Didit. Izin saya share screen ya. Sudah tampak belum ya Mas? It's okay on me. Aman ya? Oke, sikat Mas. Oke, thank you Mas Didit. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar dari CFP UGM Talk. Sepertinya malam ini lebih tepatnya kita sharing aja kali ya Mas Didit. Kalau kita kasih kayak ngajar, kayaknya kalau ngajar Pak Bowo, Pak Arif lebih tepat lah orangnya. Kalau saya karena praktisi di lapangan gitu ya, jadi kita nanti banyak-banyak sharing aja, karena bocoran dari Pak Arif kemarin, audiens dari webinar kita malam hari ini juga mungkin ada beberapa private banker atau priority banking manager atau priority banking officer di beberapa bank yang ada di Indonesia, dan which is mereka juga alumni CFP gitu ya, CFP holder. Ya saya rasa ini formnya tepat lah buat kita sharing gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung aja. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan boleh tanya di chat box ya Bapak Ibu sekalian. Oh, Mas Arif, biar nanti nanyanya lebih semangat, kan karena ada promotor dari rekan-rekan BR ini, kayaknya bisa kita ini nih ya, kita
Kita kasih apresiasi buat nanti yang penanya terbaik. Kita pilih 3 penanya terbaik. Oke, siap. Kita kasih apresiasi sebesar Rp250.000 untuk Waduh, mantap. Biar per lebih semangat penanya ya Mas Didit. ya. Terus mekanisme pertanyaannya nanti, sorry kalau tadi belum sempat disampaikan, bisa melalui mekanisme chat kalau itu presentasinya masih berlangsung, atau nanti kalau ada yang mau disampaikan setelah sesi presentasi berlangsung, saya persilakan untuk raise hand dulu, nanti kita kasih ininya. Kita kasih permitnya untuk bisa share kamera. Gitu, Mas Arief, silakan dilanjutkan. Oke, thank you Mas Didit. Sebelum kita bahas mengenai perilaku investasi HNWI ya, High Net Worth Individual di Indonesia pasca pandemi seperti apa, saya sedikit share juga mengenai bisnis wealth management yang ada di BRI. Jadi visi misi wealth management yang ada di BRI sendiri sebenarnya turunan dari visi dan misi dari Bank BRI itu sendiri, di mana BRI itu ingin berkeinginan menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia, dan menjadi champion of financial inclusion gitu kan. Di 2025 itu target BRI seperti itu. Nah, sepertinya target BRI ini sudah banyak di iklan-iklan media sosial atau di blackboard yang ada di beberapa jalan Jakarta gitu ya. Nah, dari visi BRI 2025 tersebut diturunkan menjadi visi dari wealth management BRI itu menjadi leading wealth bank in Southeast Asia and building wealth for all Indonesians. Jadi kata kuncinya di sini wealth management ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dengan memberikan berbagai macam literasi gitu ya. Jadi tidak hanya wealth management tidak hanya bagi segmen private, segmen priority, tapi juga menjadi lebih mass, lebih ke retail, menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, dari visi tersebut diturunkan lagi menjadi target tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi dari tahun 2021-2022 ini kami sedang membangun the foundation gitu, membangun foundation dari wealth management BRI karena ini sebuah bisnis yang cukup seksi gitu ya kalau dibilang di perbankan Indonesia saat ini, karena ya khususnya terutama di era pandemi dan after pandemi ini. Wealth management BRI ini sangat berperan gitu ya. Kalau awal-awal pandemi dulu banyak seminar atau live IG atau apapun lah yang tentang financial planning gitu ya, Mas Didit dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita BRI semakin concern dalam bisnis wealth management ini. Di tahun 2023 sampai 2025 nanti kita terus mengembangkan apa yang sudah kita bangun di 2001-2022 ini, dan hingga tahun 2005 seterusnya kita semakin menguatkan posisi yang ada di Indonesia maupun di Southeast Asia. Nah, ini dari beberapa strategik dan transformasi BRI, wealth management BRI tadi, itu ternyata diapresiasi baik secara domestik maupun global. Ini yang kita sampaikan yang di Global Awards of BF Business BRI. Di tahun 2021-2022 kemarin, alhamdulillah Bank BRI dipercaya mendapatkan beberapa penghargaan gitu dari yang kita tampilkan dari Global Awards. Yang 2022 saja ini baru berjalan kurang lebih 5 bulan. 2022 ini kita sudah mendapatkan 2 apresiasi yang bergengsi. Yang pertama dari The Asian Banker menjadi Best Wealth Management Bank in Indonesia gitu. Dan yang kedua dari Asia Money Best Domestic Private Bank in Indonesia. Jadi dari penghargaan yang prestisius ini diharapkan kami juga semakin terus bisa mengembangkan bisnis wealth management ini semakin berkembang gitu ya, karena meskipun baru berjalan, kami establish untuk bisnis BRI private ini kurang lebih tahun 2020, jadi persis lah ya di era-era pandemi awal gitu ya, 2020 itu waktu di bulan Maret itu kita udah mulai membangun bisnis ini hingga alhamdulillah bisa mendapatkan penghargaan ini. Nah, kita mulai masuk ke materi. Jadi untuk mungkin kalau ada Bapak, tapi saya rasa ini juga udah familiar lah ya di Bapak Ibu bahwa ada segmentasi dari nasabah, baik itu dari nasabah di bank domestik maupun di global gitu. Nah, ada pembedanya berdasarkan dari investable asset gitu, aset yang diinvestasikan. Yang paling bawah sendiri, yang segmen yang paling bawah itu di bawah 50.000 US dollar,
itu kita sebutnya sebagai mass retail gitu ya. Kemudian semakin ke atasnya ada mass affluent dengan aset 50.000 US dollar hingga 250.000. Di atasnya lagi ada segmen affluent, di atasnya lagi ada high net worth individuals yang kita sasar dari bisnis BRI Private ini dengan aset yang diinvestasikan sebesar 1 juta US dollar, hingga yang tadi Mas Dizit sampaikan ada segmen ultra high net worth individual, jadi di atas 30 juta US dollar yang ekuivalen kurang lebih berapa tadi Mas Dizit, 430 miliar ya kalau nggak salah. Nah itu udah yang menjadi fokus dari wealth management BRI saat ini yang sedang berjalan adalah di segmen mass affluent. Namun yang seperti saya sampaikan tadi bahwa transformasi BRI tidak hanya menjangkau lapisan yang mass affluent ke atas saja, tapi juga lebih menjangkau yang seluruh lapisan masyarakat melalui beberapa pekerja BRI yang menjadi universal banker gitu ya. Jadi kalau yang mass retail ini nanti dilayani oleh pekerja BRI yang dengan jabatan universal banker, mass affluent hingga affluent dilayani oleh priority banking officer dan priority banking manager, dan high net worth individual dan ke atas itu dilayani oleh private banker. Tentunya masing-masing segmen ini memiliki ekspektasi atas services yang berbeda-beda gitu. Nah, bisa dilihat di slide bahwa services yang dibutuhkan untuk segmen mass retail yang paling bawah tentunya masih yang traditional banking services, simple investment, simple insurance, ya ini yang simple-simple lah, karena mereka juga dengan keterbatasan dana atau investasi yang ada gitu. Jadi pilihan produknya memang juga cukup yang simple-simple saja, yang tidak terlalu rumit, namun sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Lebih atas lagi mass affluent itu yang dibutuhkan adalah financial planning ini, jadi karena sudah mulai memikirkan asetnya yang sudah mulai banyak, itu diperlukan financial planning yang ini membutuhkan peran dari Bapak Ibu sekalian sebagai financial planner, CFP holder nih ya. Jadi yang memiliki services yang lebih personal gitu ya, more personalized services. Terus mulai shifting ke asset management, kelas aset yang lebih advance lagi, kemudian brokerage and protection to complement traditional banking services. Kemudian baru yang di atas segmen mass affluent, dari segmen affluent hingga ultra high net worth, tentunya mereka membutuhkan services yang lebih tailor-made, yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Saya mau ini, tentunya perbankan baik itu domestik maupun global itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kebutuhan klien gitu. Baik itu dari sisi investment bankingnya, kemudian legacy planning, filantropi. Nah ini filantropi juga salah satu yang cukup menarik juga ya di segmen ultra high net worth individual, tax planning, kemudian trusted advisor concept. Next. Nah, sebenarnya dari keseluruhan tadi itu ada mungkin Bapak Ibu juga di sini udah paham mengenai 3 pilar wealth management. Jadi ini memang menjadi acuan ya kami sebagai certified wealth manager, certified financial planner untuk memberikan advice kepada nasabah-nasabah. Tentunya yang pertama adalah wealth protection and preservation, bagaimana supaya kekayaan nasabah ini bisa diproteksi gitu ya, tidak berkurang nilainya, tidak termakan oleh inflasi gitu. Dan kemudian yang kedua, bagaimana tugas kita untuk mengembangkan atau wealth growth and accumulation, jadi mengembangkan aset yang sudah ada ini supaya lebih bertumbuh gitu. Dan yang terakhir adalah wealth distribution and transition, bagaimana aset ini, kekayaan klien ini untuk didistribusikan kepada the next generation. Nah ini tugas kita yang tidak kalah pentingnya. Oke, next. Nanti kita akan bahas mengenai 3 pilar ini lebih dalam lagi, mungkin produk-produk yang terkaitnya. Nah, ternyata ini ada beberapa data gitu ya yang bisa kita paparkan di sini, bahwa literasi keuangan masyarakat di sektor jasa keuangan itu masih terbatas di sektor perbankan saja. Bagaimana mengenai sektor asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Nah, ternyata 76,19% itu inklusi keuangan untuk masyarakat itu sudah memiliki inklusi keuangan secara cukup gitu. Namun secara literasi keuangannya itu
masih cukup rendah gitu ya, kita bisa bilang agak rendah karena di bawah 50%, tidak berbanding lurus dengan inklusi keuangan yang ada gitu. Hal ini bisa kita ambil tarik benang merah bahwa masyarakat di Indonesia itu sudah memiliki banyak produk atau lebih berbagai lah diversifikasi produk gitu ya. Namun secara literasi mereka ini masih kurang paham nih apa resikonya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan adanya investasi bodong gitu ya Mas Didit. Jadi kayak yang selama ini kita beberapa waktu terakhir ini ada beberapa investasi bodong. Nah, mungkin ini salah satu yang menjadi akibat dari tingginya inklusi keuangan tanpa dibarengi oleh literasi keuangan yang cukup. Nah, ini tugas kita nih para CFP holder ya buat semakin masif memberikan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia. Karena manfaat literasi keuangan ini tentunya adalah selain untuk investasi juga untuk memilih strategi dan keputusan yang tepat. Bagaimana kita sesuaikan dengan risk profile kita yang ada, terus kita bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang kita ambil gitu. Dan tentunya literasi keuangan ini bisa mendukung kekayaan finansial bagi masyarakat Indonesia juga. Next. Nah, kita sampaikan bahwa adanya tren pertumbuhan di bisnis wealth management BRI bisa dilihat di chart bahwa aset under management WMBRI tumbuh 9,2% year on year dengan pertumbuhan AUM 12,13 triliun. Mungkin tadi ya kalau misalkan Bapak Ibu sempat lihat video di awal kita pertumbuhan bagaimana perjalanan wealth management BRI gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa pertumbuhannya selama 7 tahun itu kurang lebih 16,46%. Di mana di 2 tahun terakhir ini kan era pandemi ya 2020-2021 ini tumbuhnya 9,2% untuk aset under management wealth management BRI gitu. Nah, di breakdown lagi ke AUM atau aset under management di KASA ini current account saving account gitu ya, tumbuhnya cukup signifikan itu 19,25% year on year dengan pertumbuhan sebesar 6,22 triliun. Ini bisa ditarik satu arti bahwa KASA ini kan adalah suatu instrumen yang liquid ya, very liquid, yang bisa kita tarik atau kita likuidasi atau kita gunakan anytime gitu kita butuhkan karena ini tabungan tabungan atau giro yang kita bisa pakai tarik di ATM, melalui mobile banking dan sebagai channel perbankan lainnya gitu. Nah, ini tumbuhnya 16,19%, di mana kalau misalkan kita tarik benang merah di KASA, semakin tingginya KASA ini mengartikan bahwa nasabah atau masyarakat Indonesia itu membutuhkan dana-dana yang liquid gitu, yang bisa kita gunakan anytime. Nah, ini mungkin kalau kita masih ingat, kita tarik mundur 2 tahun ke belakang di era pandemi ini, kita sangat erat dengan istilahnya dana darurat gitu, Mas Didit dan Bapak Ibu sekalian ya. Dana darurat ini kan tentunya dana darurat harus standby ya, kapan aja kita butuhkan, jadi kita perlu gampang untuk mengambilnya gitu. Nah, ini kalau dana darurat kan ditempatkannya di salah satu instrumennya adalah di KASA gitu, di tabungan saving account atau account. Fakta berikutnya adalah di aset under management di investasi dan bank insurance wealth management BRI tumbuh sebesar 27,63 triliun. Ini data Desember 2021 kemarin. Nah, bisa dilihat tuh di grafik, semoga nggak ini ya terlihat jelas ya di layar. Ada istilahnya kayak grafik yang cukup menukik tuh, artinya menukik ini sangat signifikan gitu ya di investasi yang ada di wealth management BRI di 2020 hingga 2021 itu kenaikannya cukup tajam gitu ya, dari 2019 akhir nih ya, di sebelum pandemi hingga 2021 itu naiknya hingga 2 kali lipat lebih gitu. Jadi ini selaras atau inline dengan data di BKPM 2021 juga, itu bahwa tren investasi meningkat setiap tahun selama 2017 hingga 2021. Nah, ini inline dengan yang ada di BRI. Kalau data di BKPM 6,9 bisa dilihat di chart itu BRI lebih tinggi gitu ya. Nah, fakta berikutnya adalah 92,7% itu investor pasar modal
meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun 2019 gitu ya. Dan ini fakta juga yang menarik, dan ini juga menjadi opportunity bagi perbankan di Indonesia gitu ya. Investor-investor ini didominasi oleh Gen X dan milenial gitu. Jadi ini merupakan opportunity baik bagi perbankan dan bisnis, mungkin startup atau apapun lah, semua bisnis yang menggunakan yang berkorelasi dengan sektor finansial gitu ya. Nah, peningkatan jumlah investor ini nggak lepas dari digitalisasi dan keterbukaan informasi yang sangat memudahkan masyarakat melalui investasi. Kita lihat sudah semakin banyak platform-platform gitu ya. Kalau bisa kita sebut merek, itu ada kayak yang Bibit, Bareksa, dan ekstra gitu ya, masih banyak yang lainnya gitu. Nah, itu merupakan salah satu kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh oleh masyarakat secara umum gitu ya. Dan sejak era pandemi ini juga kayak SBN atau obligasi pemerintah itu nominalnya juga diturunkan. Kalau yang nominal minimalnya gitu, minimal pembelian untuk SBN ini, surat berharga negara, itu kalau sebelumnya itu 5 juta rupiah, mulai sejak era pandemi itu sekitar 1 juta rupiah aja udah bisa gitu. Jadi, dan ini sangat memudahkan baik bagi masyarakat secara umum gitu, maupun khususnya untuk generasi milenial gitu, karena generasi milenial ini kan yang saat ini mungkin masih kuliah, masih SMA gitu ya. Mereka ada tabungan sedikit, bisa ditabung di untuk memiliki surat berharga negara itu gitu. Nah, begitu juga yang ada di BRI, itu antusiasme dari nasabah BRI Private dan BRI Prioritas terlihat dengan adanya pertumbuhan jumlah nasabah HNWI sebesar 46% dibandingkan periode sebelumnya. Jadi selama pandemi ini 2020-2021 jumlah pertumbuhannya 46% kurang lebihnya. Nah, ini ada beberapa berita yang ada di media gitu ya mengenai BRI, bahwa ini ada yang jumlah super rich customer meningkat. BRI optimis meningkatkan jumlah super rich customer hingga 15% dengan mengoptimize digital channels gitu ya, dari Brimo-nya BRI, terus kemudian channel-channel yang lainnya. Dan BRI juga semakin mengedukasi nasabah dengan mendorong investasi obligasi, terus dan banyak lagi masih literasi-literasi yang diberikan oleh Bank BRI. Hingga di Maret 2022 kemarin di Kontan ini dana kelolaan atau aset under management business wealth management BRI tembus hingga 150 triliun. Nah, ini merupakan salah satu yang terbesar yang ada di bisnis perbankan di Indonesia. Next. Nah, ini juga ada beberapa fakta bahwa penjualan kayak obligasi negara nih ya, ST008, ORI 20, SR15, bahkan yang barusan ini kita jual itu SBR 11 ya, itu juga cukup melampaui target untuk pencapaian penjualan SBR 011 di BRI. Nah, kemudian di era pandemi COVID ini sebenarnya nasabah high net worth ini apa sih yang dibutuhkan gitu? Sebenarnya mereka membutuhkan konsultan keuangan yang holistik dan mengelola mempertahankan kekayaan di segala kondisi dan pewarisan aset ke generasi berikutnya. Ini sebenarnya inline ya dengan yang tujuan dari wealth management tadi gitu. Jadi yang diharapkan oleh klien BRI Private maupun BRI Prioritas itu 67% adalah penasihat keuangan, strategi hedging untuk melindungi portofolio, keyakinan keamanan penempatan di bank, produk investasi jangka panjang, kemudian akses informasi market update, dan transparansi biaya. Ini jadi apa-apa saja yang diharapkan oleh nasabah high net worth yang ada di BRI dan maupun di perbankan Indonesia pada umumnya gitu. Nah, tadi melanjutkan dari yang 3 pilar wealth management tadi, itu apa aja sih yang ditawarkan oleh Bank BRI untuk bisa
memenuhi kebutuhan nasabah melalui wealth protection and preservation tadi, melalui wealth growth and accumulation, dan wealth distribution and transition. Jadi dari pilar yang pertama itu wealth protection and preservation, BRI tentunya sudah memiliki produk-produk insurance, produk hedging, trust, diversification, residence, and citizenship. Jadi ini semua BRI sudah punya. Jadi tinggal nasabah atau klien ini butuhnya apa nih yang belum terpenuhi. Jadi kita bisa provide kebutuhan nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari pilar yang kedua, wealth growth and accumulation, kita bisa memberikan tax management, investment management, business venture melalui anak perusahaan BRI, kemudian money management. Terus yang terakhir di pilar ketiga ada wealth distribution and transition melalui estate planning and pension plan. Jadi ini kita berusaha memberikan advisory kepada nasabah itu yang lebih secara holistik gitu ya, secara keseluruhan. Jadi mungkin kalau teman-teman CFP holder juga sudah kalau kita memberikan advice gitu ya kepada nasabah, kepada klien gitu, tentunya yang kita berikan sarannya adalah sesuai dengan kebutuhan nasabah tadi. Ini beberapa produk yang relate dengan produk wealth management BRI tadi. Nah, ini sedikit memperkenalkan untuk outlet BRI Private, ini tempat saya berkantor. Nah, ini ada saat ini BRI sudah memiliki BRI Private Signature Outlet yang ada bertempat di kantor pusat Jalan Jenderal Sudirman, di kantor cabang khusus. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu lewat ke Sudirman gitu ya, Mas Didit mungkin yang berseberangan dekat di kantor sebenarnya, tapi kita belum pernah ini saling main-main ya nanti ya after ini webinar besok mungkin kita saling mampir kantor, saya mampir kantor Mas Didit dan sebaliknya Mbak Ratna mungkin juga MC. Nanti kita kopi darat lah. Kemudian ini risk profile untuk nasabah BRI Private. Jadi sebanyak 33% ya mungkin ini cukup ini juga ya sesuai dengan karakter nasabah yang high net worth individual tadi, bahwa risk profile nasabah BRI Private itu sebagian besar itu ada di profil risiko yang masih konservatif moderat. Jadi dua-dua risk profile ini hampir 50%, udah lebih dari 50%. Jadi totalnya ada 61% itu masih konservatif dan konservatif moderat. Jadi ini mungkin kepemilikan produknya masih deposito, time deposit gitu ya. Terus kemudian obligasi negara, masih yang simple product gitu. Jadi masih belum yang advance. Namun tidak sedikit juga yang sudah memiliki risk profile yang moderat dan agresif gitu. Nah, yang moderat dan agresif ini tentunya bisa lebih membutuhkan produk-produk yang tailor-made tadi yang saya sampaikan. Kebutuhan mereka memang sesuai dengan risk profile mereka. Mereka perlu saham yang global bonds juga mungkin, kemudian produk-produk swap deposit yang lebih advance lagi dan sebagainya gitu. Jadi produk-produk seperti itu yang kita bisa provide untuk nasabah segmen high net worth individual. Nah, berikutnya ini saya ada sedikit sharing ya untuk bagaimana perilaku, karena kalau misalkan kita bicara perilaku tapi tidak bicara data agak kurang afdol gitu ya. Karena memang ini beberapa sampel yang bisa saya ambil, bisa saya bilang mewakili nasabah-nasabah atau klien BRI Private yang dari sebelumnya seperti apa sebelum pandemi hingga pada saat pandemi ini seperti apa risk profile-nya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh ini karena ada konfidensial ya kalau data nasabah gitu ya. Jadi ini kita hanya inisial aja. Mr. B ini usianya 53 tahun, kemudian istrinya 49 tahun. Untuk Bapak B ini sendiri punya aset under management itu 64,7 miliar, istrinya sendiri 17 miliar, punya 3 orang anak gitu ya, usahanya di pabrik pengolahan kayu, eksportir furniture gitu. Nah, ini di tahun 2019 bisa dilihat profil risk profilnya agresif gitu ya. Ini ada pie chart untuk komposisi portofolio nasabah Mr. B tadi.
Nah, bisa dilihat di sini mayoritas itu 40% dan 27% masih di DPK atau dana pihak ketiga, di tabungan, deposito, giro gitu ya. Deposito masih 40% mendominasi, giro yang dipakai untuk perputaran usaha 27% dan tabungannya 8%. Jadi bisa dilihat berapa nih, 48 tambah 27, 75 ya, 75% itu berada di konvensional produk gitu, masih di DPK gitu. Nah, namun sisanya ini sudah berada di produknya produk bank insurance, produk mutual fund dan obligasi gitu. Nah, dari kepemilikan produk ini itu Mr. B ini menghasilkan contribution untuk Bank BRI sebesar 79,7 juta. Ini hanya dari WM produk aja, wealth management product yang di luar dari interest bunga ini ya, pendapatan bunganya gitu. Pendapatan bunga tabungan, deposito, giro ini hanya dari yang WM produk saja. Nah, di tahun 2021, akhir 2021 ini kita ambil contohnya, itu secara AUM meningkatnya cukup lumayan, itu 30 miliaran ya. Risk profile-nya masih tetap agresif, cuma bisa dilihat di sini bahwa setelah pandemi ini lebih besarnya malah di giro. Ini di giro ini, kalau di giro kita identik dengan ini ya, dengan digunakan untuk perputaran usaha gitu ya. Karena sebelum pandemi mungkin pada saat pandemi menahan karena usahanya ini juga cukup terdampak dari COVID-19 karena ini ekspor ke luar gitu. Jadi banyak dana-dana yang tertahan gitu. Namun setelah pandemi ini 2021 itu sudah mulai dipakai lagi untuk usaha, jadi dipakai untuk putaran usaha yang dananya ditempatkan di giro gitu. Dan sementara ini masih bisa dilihat nih 25% ya reksadana mutual fund itu bisa dilihat ini kalau reksadana ini adalah pada saat pandemi itu 25% investasi karena usahanya agak cukup menurun gitu ya, cukup menurun untuk produksi dan pendapatannya, akhirnya diputarkanlah dana tersebut untuk masuk di produk-produk keuangan seperti reksadana, obligasi. Ini obligasi juga cukup banyak, dan saham ya, masuk ke saham ini kalau dilihat di 2019 belum ada di saham. Di 2021 ada masuk di sektor pasar modal di saham 2% gitu ya. Jadi dari ada diversifikasi yang cukup baik dari Pak Mr. B ini untuk berinvestasi di sektor-sektor keuangan yang liquid gitu, yang di saham, di reksadana gitu ya. Ini contoh pertama. Next, yang kedua, ini saya ambil contoh juga, ada Mr. H usianya 63 tahun. Istrinya di usia 48 tahun, anaknya dua, ini satu masih bersekolah baru masuk kuliah gitu ya di luar negeri. Kemudian yang kedua ini jaraknya cukup jauh, masih usia 9 tahun, usahanya aksesoris mobil dan karoseri, dan beliau ini saya kenal cukup baik dan ini sangat terdampak dari pandemi usahanya. Jadi dari yang kemarin sebelum pandemi itu karyawannya sampai 70-80 orang, sekarang tinggal menjadi 20 hingga 25 orang gitu untuk karyawannya, dan sepertinya sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Bisa kalau dilihat dari portofolionya, bisa saya ceritakan bahwa di tahun 2019 kemarin AUM-nya masih 17,1 miliar dengan profil risiko yang konservatif. Bisa dilihat nih, hanya tabungan, deposito, dan obligasi saja nih ya, Bapak Ibu, dengan menghasilkan client contribution-nya 91 juta. Nah, di 2021 karena beliau harus memutar otak supaya tetap bisa uangnya tetap bisa bekerja untuk klien saya ini, akhirnya kita kasih advice beberapa produk ini yang di tabungan, deposito, dan obligasi ini kita switch, dan beberapa kita ambil dari bank lain. Nah, kebetulan kalau yang Mr. H ini tidak mendapatkan advice, kurang mendapatkan advisory dari bank lain. Jadi di 2021 kemarin, alhamdulillah saya ketiban rezeki gitu ya, dapat ketambahan dana.
hingga masuk ke BRI dan kita bisa putarkan untuk dana tersebut sesuai dengan persetujuan nasabah. Tentunya di 2021 porsinya udah cukup bervariasi, itu lebih bervariasi daripada ini ya. Bisa dilihat di tabungan, bank insurance, jadi sudah depositonya sudah nggak ada, sudah dimasukkan dalam produk-produk insurance, produk obligasi, mutual fund, dan di saham. Nah, ini yang agak cukup ini juga ya, mengagetkan gitu ya. Ternyata beliau setelah saya ajak ngobrol-ngobrol itu ternyata beliau cukup agresif gitu untuk menempatkan dananya di saham. Cuma memang seagresif-agresifnya kalau udah usia beliau, saya memberikan suggest tidak di saham-saham yang berisiko gitu ya, saham-saham second line atau bahkan third line gitu ya. Saya beri advice untuk masuk ke saham-saham blue chip saja gitu. Nah, ternyata saham blue chip karena momennya tepat gitu ya, tahun 2020-2021 kemarin itu alhamdulillah reboundnya kan cukup kencang juga di tahun 2021 awal ini, 2022 awal ini kan, jadinya cukup happy lah beliau dengan portofolio tersebut ketika pandemi dipindahkan ke instrumen-instrumen yang lebih membuat aset beliau dapat bekerja gitu. Nah, di 2021 dari aset tersebut bisa menghasilkan kontribusi sebesar 372 juta. Next, yang ketiga ini Mr. U gitu ya, kita inisialnya, usianya 73 tahun. Nah, bisa dilihat ya tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau usia nasabah private yang ada di BRI memang mayoritas itu di atas 50 tahun gitu. Jadi ya memang secara risk profile lebih banyak yang konservatif gitu. Namun tidak sedikit juga yang moderat dan agresif. Usia istri di 71 tahun. Masing-masing dananya juga sudah cukup besar di BRI. Yang untuk Mr. U ini 31,5 miliar dengan risk profile-nya masih konservatif. Nah, ini bisa dilihat full di tabungan dan deposito gitu ya di 2019. Jadi tidak ada produk-produk wealth management baik itu investment maupun insurance yang dimiliki beliau di BRI gitu. Di tahun 2021 karena ini beliau usahanya beliau punya koperasi distributor kendaraan roda 2, terus kemudian di 2020 dan 2021 kemarin bisnis koperasinya benar-benar mati gitu ya. Jadi istilah NPL-nya juga cukup tinggi dan akhirnya gulung tikar di 2021 kemarin. Akhirnya uang dari bisnis tersebut totally masuk ke bank gitu ya, masuk ke BRI gitu. Nah, di 2021 kemarin AUM-nya bertumbuh hingga menjadi 46,5 miliar dengan risk profile yang moderat. Beliau sudah mulai terbuka di produk-produk yang sebelumnya beliau sangat sama sekali nggak pernah kenal namanya obligasi gitu ya. Obligasi. Jadi benar-benar konservatif yang hanya kenal tabungan deposito saja. Namun setelah adanya literasi, setelah adanya advisory baik dari kami sebagai private banker juga dibantu oleh rekan-rekan di lapangan gitu ya untuk layanannya di unit kerja. Nah, itu beliau happy dan mulai meleklah investasi gitu ya, melek investasi masuk di produk obligasi dan bank insurance gitu. Jadi mulai terbuka di 2021 kemarin. Beliau sudah memiliki mendiversifikasi produk investasinya di produk bank insurance dan obligasi hingga menghasilkan kontribusi sebesar 122,5 juta. Next. Nah, sudah cukup sekian Mas Didit sharingnya dari saya. Mungkin kalau misalkan ada sharing-sharing atau yang ingin kita diskusikan lebih lanjut, pas kayaknya Mas Didit ya, jam berapa? 20.00 ya? Belum ya, 19.57 masih. 19.57. Oke, saya kembalikan ke Mas Didit nanti kalau ada pertanyaan. Oke, makasih Pak Arif untuk presentasinya. Komprehensif banget. Tadi ada beberapa real case juga gitu.
Jadi Ibu Bapak, rekan-rekan peserta webinar CFP MMUGM, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab, dan sebagaimana informasi sebelumnya, dengan dipromotori oleh PT Bank Rakyat Indonesia, bagi 3 penanya terpilih akan berhak untuk mendapatkan saldo link masing-masing senilai Rp250.000. Jadi selain dapat ilmu, bisa sharing, juga bisa dapat hadiah nih ya, berarti Mas Pak Arief ya. Gitu. Saya lihat udah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat, walaupun saya juga udah gatel mau ikut nanya-nanya juga, dan moga-moga ikut berpeluang dipilih juga pertanyaannya. Oke, izinkan saya untuk membacakan satu persatu pertanyaan dari Ibu Bapak dulu ya. Sebentar. Oke. Wah, pertanyaannya panjang-panjang Pak Arief, jadi layar saya penuhi dengan pertanyaan dulu ya. Sebentar. Oh, pertanyaan pertama Pak Arief dari Pak Luki Herviana, apakah BRI Private Bank juga menawarkan produk derivatif dan efek beragunan aset? Ini mungkin metodenya kita jawab satu persatu pertanyaannya aja ya Pak, biar bisa diskusinya bisa lebih mendalam kalau memang ada yang nanti misalnya pertanyaan mau didalamin lagi atau gimana gitu ya. Aku ulang lagi, tadi pertanyaan pertama dari Pak Luki Herviana, apakah BRI PB juga menawarkan produk derivatif dan efek beragunan aset, Pak? Oke, Mas, ini langsung kita jawab berarti ya? Langsung aja Pak, nanti kita bahas satu persatu Pak. Oke, siap. Yang pertama dari Pak siapa tadi, Mas? Luki Herviana. Pak Luki. Oh, di chatbox ini ya? Yes. Oke. Pak Luki Herviana, apakah BRI Private Bank juga menawarkan? Oh ya, kalau produk derivatif dan EBA ini tentunya juga ditawarkan untuk nasabah Private Bank BRI gitu ya, nasabah BRI Private. Dari treasury kami sudah memiliki produk-produk tersebut gitu, sehingga ketika ada nasabah yang ingin membutuhkan layanan tersebut, membutuhkan produk tersebut, itu bisa kita provide untuk kebutuhannya gitu, Mas. Oke, berarti ada ya tadi jawabannya ya Pak Arief untuk Pak Luki. Semoga menjawab. Lanjut lagi dari penanya lagi dulu. Foto profilnya Ibu, jadi mohon maaf aku kalau salah siapa, Bu Asmoro Ambarwati. Masih terkait BRI, untuk jadi nasabah priority di BRI, berapa saldo minimumnya? Apakah itu dihitung berdasarkan saldo mengendap atau saldo ditransaksikan? Silakan. Oke. Ya, kalau untuk menjadi nasabah BRI Prioritas itu saat ini minimal saldo adalah Rp500 juta, di mana Rp500 juta ini bisa ditempatkan di produk baik itu time deposit, kemudian current account, saving account gitu ya. Bisa juga ditempatkan di investment product, di obligasi seperti ORI, Sukuk, atau secondary bond yang bisa di FR gitu ya, FR Indon gitu, itu bisa. Baik itu juga di produk bank insurance gitu. Kita punya beberapa produk bank insurance yang single premi maupun yang regular premi dari BRI Life, itu bisa menjadi salah satu penempatan dana bagi nasabah BRI Prioritas. Untuk apakah saldo mengendap atau dapat ditransaksikan, jawabannya adalah tidak dapat ditransaksikan. Jadi tidak selalu harus mengendap selama lamanya gitu ya. Tetap bisa fleksibel, bisa ditransaksikan. Namun apabila ada ketentuan di perjanjian di awal bahwa apabila selama 3 bulan berturut-turut tidak memenuhi persyaratan tersebut Rp500 juta, maka akan dikembalikan kartunya untuk menjadi nasabah non prioritas kembali. Nah, apabila nasabah BRI Prioritas ini saldonya sudah bertambah lagi menjadi 15 miliar, bisa di-upgrade untuk menjadi nasabah BRI Private, Bu Asmoro. Gitu ya, Bu Asmoro Ambarwati. Jadi bisa di-upgrade untuk menjadi nasabah BRI Private, yang dimana tentunya services, produk, and privilege-nya juga lebih dari nasabah BRI Prioritas. Gitu Mas Didit. Oke, Mas saya nambahin pertanyaan dong, ngembangin dari Bu Asmoro. Apa aja sih Mas yang didapat dari kalau kita jadi nasabah BRI Priority atau Private?
Ya, kalau yang didapat dari nasabah BRI Priority, BRI Private, yang pertama tentunya dapat kartu ini ya, kartu ATM-nya. Kartu ATM-nya akan menjadi kartu BRI Prioritas atau BRI Private, di mana kartu ini menjadi istilahnya kalau kita bilang di BRI itu kartu sakti gitu ya. Jadi kartu sakti bebas antrian di seluruh BRI, di seluruh unit kerja BRI. Kita tahu bahwa unit kerja BRI sangat banyak gitu ya. Kalau bisa bahkan guyonan-guyonan warung kopinya adalah kalau BRI ini hanya kalah oleh jumlah musola gitu, Mas. Gitu, karena di daerah-daerah itu di pasar-pasar gitu ya, itu udah banyak sekali bisa ditemukan gitu untuk jaringan unit kerja BRI. Jadi menjadi kartu sakti ya, bebas antrian di seluruh unit kerja BRI, kemudian akses ke beberapa executive lounge yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian selain itu juga bisa mendapatkan diskon dan free untuk safe deposit box yang ada di beberapa unit kerja BRI, dan tentunya untuk beberapa produk yang dikembangkan atau ditawarkan hanya khusus untuk nasabah BRI Private dan BRI Prioritas. Jadi tidak semua produk itu bisa dibeli oleh nasabah BRI Prioritas, dan beberapa produk juga hanya untuk ditawarkan dan bisa dibeli oleh BRI Private gitu. Jadi ada beberapa produk yang hanya untuk nasabah BRI Private, yang even itu nasabah BRI Prioritas tidak bisa beli, dan begitu pula sebaliknya untuk yang BRI Prioritas, yang produk dikhususkan untuk nasabah prioritas tidak bisa dibeli oleh nasabah umum, nasabah reguler gitu ya. Itu. Kalau untuk lebih jelasnya lagi bisa akses ke web briprioritas.co.id. Itu Mas Didit. Oke. Nah, briprioritas.co.id gitu ya, Pak? Ya. .bri.co.id. Jadi di webnya BRI nanti masuk ke link di situ ada juga. Terus kemudian kita juga sudah punya microsite itu BRI Prioritas. Kalau misalkan Bapak Ibu baik ya sudah menjadi nasabah BRI Prioritas ataupun yang belum, itu bisa download gitu ya kan di App Store atau di Play Store. Nanti kalau yang belum jadi nasabah BRI Prioritas bisa pilihnya sebagai tamu atau sebagai guest gitu ya. Jadi bisa diakses juga. Itu Mas Didit. Oke, Pak Arif, moga-moga menjawab Bu Ya, Asmora semoga Anwarwati. menjawab tanya Bu Asmora ya. Banyak sekali yang nanya ini. Kita harus move forward dari berikutnya dari Pak Rahmat Hadi. Ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana peran para ahli wealth management atau ahli investasi dalam menurunkan tingkat kesenjangan antara kelompok yang sangat kaya, itu rasionya 1-10% dari total populasi, dan dengan kelompok lainnya. Jadi dibikin lebih ngeblend gitu mungkin ya. Pertanyaan keduanya, belajar dari kasus pandemi COVID-19, investasi jenis apa yang paling prospektif bagi masyarakat? Silakan Pak Arif. Oke, yang nomor 2 dulu ya, saya lebih ini tadi saya ingatnya untuk jenis investasi yang paling prospektif di era pandemi ini tentunya bisa dilihat tadi ya, di investasi itu ada di SBN gitu ya, di SBN atau surat berharga negara. Di obligasi pemerintah ini di era pandemi ini sangat laris manis gitu ya, di baik itu di BRI maupun di beberapa perbankan lainnya gitu. Nah, ini hal ini disebabkan karena nasabah ini bingung nih untuk di era pandemi itu kan tentunya mencari yang aman ya Mas Didit ya. Jadi Pak Rahmat Hadi mencari selain dari return yang cukup gitu, kalau kita bisa bilang tinggi agak susah ya karena tinggi itu relatif, jadi yang cukup lah ya, yang cukup sesuai dengan risk profile nasabah namun tetap aman. Nah, yang menjadi produk yang bisa mengakomodir kedua keinginan ini adalah salah satunya di SBN surat berharga negara gitu. Jadi di SBN ini peningkatannya tadi yang sudah saya sampaikan memang cukup signifikan baik itu di BRI maupun di perbankan Indonesia. Dan selain itu juga ada di reksadana yang profilnya risikonya cukup rendah, yaitu di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Kalau pendapatan tetap kan isinya juga obligasi juga gitu, jadi ya hampir sama ya dengan kita beli obligasi langsung. Namun kalau yang di pasar uang ini sebagai cadangan untuk dana darurat. Jadi kalau misalkan klien ini khususnya nasabah prioritas maupun private gitu,
yang kalau butuh dana darurat, kalau di tabungan, ya kalau kita nggak bisa pungkiri bahwa semakin banyak asetnya, tentunya mengharapkan yang imbalannya juga semakin besar ya Mas Didit ya. Jadi kalau kita tawarkan tabungan, bunga tabungan hanya 1%-an, bahkan under itu ya. Nah jadi bisa ditempatkan sementara di pasar uang. Pasar uang juga sangat dinamis, untuk penempatannya T+1 juga sudah bisa masuk ke rekening. Itu untuk yang nomor 2. Yang pertama, bagaimana peran para ahli manajemen menurunkan tingkat kesenjangan antara kelompok yang sangat kaya dan kelompok lainnya. Tentunya kalau dari kami ya, dari kami BER ini tadi salah satu transformasinya adalah kita membuat segmen tadi ya, ada segmen mass retail, mass affluent, dan sampai ultra high net worth. Itu tentunya kita memberikan personal advisor tersendiri gitu ya. Kalau yang di segmen mass retail gitu, tadi kita sudah, ini baru di 2020 kemarin Mas Didit dan Pak Rahmat Hadi, kita ada namanya petugas yang namanya universal banker, jadi memberikan advice kepada nasabah-nasabah mass retail gitu ya. Dan ini hampir ada di seluruh unit kerja BRI yang ada di kantor cabang. Kemudian untuk yang segmen mass affluent hingga affluent itu diberikan advisernya oleh tenaga priority banking officer dan priority banking manager yang ada di kurang lebih 34 outlet di seluruh Indonesia. Nah, namun untuk yang segmen di atasnya, dimulai high net worth hingga ultra high net worth, itu di tim kami di private banker, itu kita memberikan advice yang lebih personalized, yang lebih tailor-made, itu untuk nasabah-nasabah yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, kebutuhan khusus dalam arti produk-produk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terus menurunkan tingkat kesenjangannya gimana? Ya tadi kita memberikan literasi bagaimana supaya masyarakat yang mass retail ini kan, kalau kita lihat kesenjangan, kalau yang affluent ke atas itu kan memang sudah selayaknya kita berikan servis lebih gitu ya, karena beliau menempatkan dananya di kita, mempercayakan usahanya, mempercayakan keuangannya di Bank BRI ini, tentunya kita harus memberikan servis yang excellent gitu untuk beliau-beliau. Nah, tugas kita adalah bagaimana meningkatkan literasi yang ada di segmen mass retail dan mass affluent gitu ya, supaya kesenjangan ini semakin tipis gitu. Makanya salah satu usaha dari Bank BRI tadi adalah adanya tenaga universal banker untuk memberikan literasi kepada segmen yang lebih mass tadi. Itu Mas Didit, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat Hadi ya. Pak Rahmat Hadi, semoga terjawab Pak Rahmat Hadi tadi. Berikutnya dari Pak Ari Agung Nugroho dari Universitas Bangka Belitung. Saya baca dulu. Dari risk profile nasabah, strategi apa yang terbaik dilakukan agar bisa menjadikan nasabah itu lebih agresif, di mana seperti kita ketahui bahwa produk investasi memiliki ketidakpastian imbal hasil serta adanya efek psikis terhadap pandemi kemarin. Saya coba simpulkan sedikit pertanyaannya. Bagaimana caranya men-trigger nasabah? Jadi kalau kemarin itu setelah pandemi mungkin beberapa produk investasi terdampak performance-nya gitu, dan itu mass information gitu, bahwa memang ya kalau lagi pandemi investasi turun gitu. Itu adalah pakem yang kita terima secara umum. Terus ada ketidakpastian imbal hasil di periode itu menurut Pak Ari itu menciptakan efek psikis yang tidak baik. Terus bagaimana caranya men-trigger nasabah ini Pak Arief supaya bisa kembali ke nature-nya gitu, misalnya tadinya dari agresif terus ke moderat, terus biar bisa didorong ke agresif lagi, atau yang memang tadinya memang ada di kuadran moderat atau konservatif supaya bisa lebih agresif karena tahu ada informasi yang banyak soal ketidakpastian performance gitu. Silakan Pak Arief. Oke, Mas Didit. Ini kembali ke tadi ya, kita sebagai CFP holder, sebagai Certified Wealth Manager, kita memiliki kode etik untuk tidak memberikan suatu informasi yang salah gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ini, kita memberikan advisory kepada nasabah itu yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, sesuai dengan apa adanya yang real gitu ya, tidak menutup-tutupi gitu kan. Kayak tadi yang kebutuhan nasabah itu adalah salah satunya transparansi biaya, terus kemudian
transparansi dari performance risk and return-nya. Jadi itu tidak ada yang kita tutup-tutupi. Nah, itu peran dari kami untuk memberikan advice kepada nasabah supaya memenuhi meet the expectation dari nasabah tersebut. Jadi nasabah kalau untuk risk profile-nya mau merubah seperti apa itu sebenarnya itu akan jadi nature gitu ya. Jadi bagaimana kita gali kebutuhan nasabah. Kita kan kalau misalkan sebagai CFP holder kita harus menggali kebutuhan nasabah dulu nih. Kebutuhan nasabah ini apa kita buat perencanaan jangka pendek nasabah ini goals-nya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa gitu kan. Jadi ketika kita udah mengetahui bahwa goals dari klien kita ini sudah kita tetapkan secara bersama dengan kebutuhan nasabah, baru kita temukan nih produk apa yang sesuai dengan kebutuhannya, namun cocok dengan risk profile dari nasabah tersebut. Kita nggak boleh nih untuk memberikan advice produk yang melebihi dari risk profile nasabah. Misalnya risk profile-nya konservatif nih, tapi kita ada target nih ya. Kalau marketing itu pasti ada target ya. Kita ada target untuk produk yang sebenarnya secara risk profile melebihi dari risk profile dari nasabah itu, dari klien itu. Jadi ini nggak sesuai dengan kode etik kita sebagai financial planner, sebagai wealth manager gitu. Jadi kita harus menemukan nih meet the expectation nasabah ini apa, terus kemudian produk yang kita offer ke nasabah itu apa gitu. Memang di era pandemi, setelah pandemi itu banyak mempengaruhi psikis dari nasabah, kekhawatiran bahwa aduh nanti ini misalkan saya taruh masuk di saat ini kita kan kayak di pasar modal nih, mungkin Mas Didit lebih expert ya. Kita pada saat mungkin kita ambil contoh saham BBRI gitu ya. Pada saat itu dari 3.000 terus kemudian turun 3.600 turun jadi 3.200. Masuk ini bottomnya lumayan nih gitu. Terus ternyata masih turun lagi jadi 2.800. Dan kita nggak pernah ada yang tahu gitu kan bottoming dari suatu emiten itu sampai kemana. Bahkan yang tahun 2020 itu sampai BBRI sampai ke 2.200. Mungkin kalau pernah di one day itu di bulan di bulan Mei Juni lah antara itu ya, April Mei Juni 2020 sampai bottomnya di 2.200. Nah itu kan kita nggak pernah tahu BBRI sempat mencapai angka itu hingga sekarang rebound sampai ke 4.400 kembali gitu. Nah itu memang pada saat turun itu efek psikis itu tidak bisa kita pungkiri. Psikis nasabah usahanya yang terdampak gitu ya, usaha terdampak pasti kan jadi penjualannya tidak sesuai dengan sebelum pandemi, terus kemudian performance dari investasinya juga kurang. Makanya itu kita harus kembali lagi nih, kita menata ulang keuangan nasabah, kita menata ulang bagaimana goalsnya ini Bapak ingin setahun ke depan pengennya apa nih, 3 tahun ke depan apa, 5 tahun, 10 tahun apa gitu. Jadi kita sesuaikan lagi, kita tata kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, disesuaikan dengan risk profile tadi nasabah itu sendiri. Itu Mas Didit, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ari ya. Berarti despite of merubah risk profile gitu, kita sebagai tenaga perencana keuangan gitu karena terikat kode etik juga kita memilih jalur literasi gitu ya, Pak Arif ya. Kita educate dengan lebih baik supaya mungkin menajamkan gitu kali ya, menajamkan aspek-aspek yang selama ini belum sepenuhnya dimiliki oleh nasabah gitu ya. Jadi kita pakai jalur itu gitu ya. Iya, betul banget Mas Didit. Oke. Terus semoga menjawab Pak Ari Agung. Berikutnya dari Pak Maisan Damanik. Selamat malam, mohon izin bertanya Bapak dan Ibu, pertanyaan kepada Pak Arif dan Pak Didit. Wah, saya kebagian. Sebentar ini ya. Ini saya boleh switch role apa enggak ini Pak Panitia? Saya ditanya. Saya baca dulu. Penambahan jumlah investor di pasar modal di tahun 2021 sering sekali dilihat dari segi potensi yang bersifat positif. Oke. Namun pada kenyataannya kan tidak selalu positif karena adanya kesenjangan literasi keuangan antar mungkin khususnya investor yang baru masuk ke pasar modal. Banyaknya investor baru bisa juga karena perilaku mengikut dan ini sering dikaitkan dengan investor retail. Oke. Agar perilaku mengikut tidak terjadi di bursa, BI pada 6 Desember 2021 kode broker di bursa ditutup pada saat jam perdagangan
dan pada 27 Juni minggu depan kode domisili investor rencananya akan ditutup juga pada saat perdagangan. Oke, masuk ke pertanyaan. Boleh nggak Pak disampaikan hal apa yang menjadi pedoman dalam investasi di bursa saat kebijakan tersebut diterapkan? Oke. 2, kira-kira kelompok investor high net worth apakah terkait dengan perilaku mengikut di bursa? Siapa yang mau jawab, Pak Arif? Kayaknya nomor 1 lebih cocok ke Mas Didit loh. Rekan-rekan panitia izin saya switch role ini sharing ya, karena sifatnya sharing ini. Kalau saya udah switch role jadi bahasa saya mungkin jadi lebih casual. Pak Maisan tadi pinpointnya adalah investor tambah banyak, yes, right. Terus tapi literasinya tinggi, kesenjangan literasinya tinggi, yes, right. Terus banyaknya investor baru, perilaku mengikut, terus itu jadi yang diketahui orang di luar bahwa itu menjadi salah satu dasar untuk Bursa Efek Indonesia mengambil kebijakan menutup kode broker, dan yang terakhir untuk di minggu depan kode domisili foreign sama domestiknya gitu ya. Boleh nggak Pak disampaikan hal apa yang menjadi pedoman dalam investasi di bursa saat kebijakan tersebut diterapkan? Oke, Pak Maisan, supaya tidak terjadi misinterpretasi, jadi sebenarnya kenapa bursa akhirnya memilih kebijakan tersebut gitu ya. Jadi ini sudah melalui studi yang juga cukup panjang, dan yang pastinya kami melakukan benchmark hampir ke seluruh bursa di dunia gitu, dan berdasarkan studi yang kami lakukan, saya lupa cuman hanya 2 atau 3 bursa di dunia yang masih pakai kode broker dan kode domisili, salah satunya bursa gitu. Jadi penempatan kode broker dan kode domisili sebenarnya bukan hal yang common di pasar modal secara global gitu. Nah, studinya kami itu menangkap bahwa banyak jadi mengarahkan gitu ya, herding behavior tuh memang muncul di kalangan investor di bursa efek, dan itu terjadi secara tradisional. Tradisionalnya adalah kalau kita ini diciptakan opini atau malah stigmanya dibentuk oleh dari pendahulu saya nih sebagai investor gitu ya, misalnya dibentuk opini bahwa kalau yang beli saham BRI misalnya adalah foreign investor, itu artinya saham BRI akan naik gitu. Apakah betul? Bisa jadi betul, bisa jadi enggak gitu, tapi nggak cukup berdasar. Terus oleh beberapa orang yang memang memiliki keyakinan tersebut, dibentuk satu herding behavior itu gitu. Jadi kalau foreign transaksi beli, ya kita harus ikut beli karena itu akan naik. Kalau foreign jual artinya ikut jual. Nah, yang terjadi sekarang itu porsi retail investor di Indonesia sudah jauh lebih banyak daripada 5-10 tahun terakhir gitu. Walaupun kita nggak percaya sama herding behavior, tapi juga kami harus tekankan bahwa herding behavior udah jadi nggak berlaku loh sekarang gitu, karena kita punya institusi-institusi keuangan lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, terus Taspen yang secara kekuatan modal juga patut dipertimbangkan gitu, patut dipertimbangkan. Jadi kita sekarang sudah nggak market di Indonesia itu sudah nggak melulu tergantung sama asing gitu. Jadi makanya kalau market luar turun banyak, mungkin di 1-2 tahun terakhir market Indonesia udah lebih resisten gitu ya terhadap volatilitas market global gitu ya. Karena investor asingnya sudah makin mengecil porsinya. Investor asing itulah yang kami duga selama ini memanfaatkan herding behavior gitu. Jadi mereka bahasanya front running, mereka bergerak lebih dulu, terus abis itu supaya diikuti oleh investor retail ya otomatis kalau mereka beli lebih dulu, terus menciptakan
pandangan bahwa itu akan naik terus diikuti orang-orang, ya pasti naik gitu. Memang skenarionya seperti itu gitu. Nah, terus terkait itu adalah argumen kenapa kami akhirnya memutuskan untuk menghilangkan behavior yang sebenarnya sudah juga tidak umum gitu diterapkan di banyak negara. Terus apa guidance investasinya gitu. Kalau buat kami selaku regulator, sebenarnya pakemnya jelas Pak Maisan, bahwa buat kami teredukasi dulu baru berinvestasi sebenarnya gitu. Jadi pada saat berinvestasi tidak mengandalkan variabel-variabel yang kayak tadi gitu, variabel-variabel yang muncul di market yang secara literasi juga mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mutlak untuk kalau di kami ya, kalau lagi mengedukasi gitu, bahwa untuk berinvestasi gitu butuh investasi waktu dan investasi pengetahuan dulu gitu yang utama. Harus tahu dulu BRI itu apa, bergerak di industri apa, bagaimana prospeknya, baru beli saham BRI-nya gitu. Itu menjadi pakem terdengar klise, tapi itu menjadi pakem yang seharusnya dipakai sama seluruh investor yang ada di Indonesia gitu. Sudah cukup panjang penjelasan saya. Terus maaf ya Pak, saya balik ke pertanyaannya tadi. Semoga menjawab Pak Maisan. Nomor 2-nya adalah kira-kira kelompok investor high net worth apakah terkait dengan perilaku mengikut di bursa? Mau Pak Arief? Silakan. Oke. Ya, jadi ini nggak absolut ya, sharing saya nanti ini benar atau salah gitu. Kita hanya, kalau saya sharing yang berdasarkan pengalaman saya gitu ya di lapangan. Jadi kalau yang investor high net worth individual ini, bagaimana perilakunya di bursa ini? Apakah sama dengan yang kurang lebih dengan yang disampaikan Pak Maisan dan Mas Didit tadi? Kalau saya bisa dibilang mayoritas sih enggak gitu ya. Artinya mayoritas untuk nasabah-nasabah memang ada yang kembali lagi ke risk appetite dari nasabah private atau nasabah prioritas itu sendiri gitu. Jadi kalau bisa kita lihat kalau yang nasabah-nasabah private yang saya handle itu mayoritas memang pegangnya bukan yang saham-saham yang terlalu berisiko gitu ya, yang banyak yang masih pegang sahamnya yang blue chip. Memang ada 1-2 beberapa saham yang kalau kita bisa bilang blue chip yang identik LQ45 gitu ya, tapi ada beberapa yang di luar LQ45 pun mereka hold gitu, tapi mereka yakin tentang fundamentalnya mereka gitu. Memang kebanyakan kalau investor high net worth ini kan karena udah punya kesibukan ya, nggak punya waktu yang cukup banyak untuk mantengin bursa nih gitu ya, jam 9 sampai jam setengah 12, setengah 2 sampai jam 3 gitu. Mereka nggak punya waktu yang cukup untuk mantengin bursa, akhirnya mereka hanya ambil saham-saham yang memang blue chip gitu, yang memang mereka yakini secara fundamental itu cukup baik untuk mereka hold. Jadi paling kalau misalkan beliau ini sharing dengan saya untuk saham-saham tersebut, saya catat nih. Jadi ketika ada pergerakan saya update, mungkin kalau naik atau turunnya pun saya update, Pak ini lagi naik nih, mau diambil cuannya aja atau gimana gitu, atau mencari sebagian, atau kalau misalkan pas lagi turun juga apakah mau di stop loss di angka berapa ini sahamnya, misalkan kalau kita bicara saham. Begitu juga kalau yang untuk apakah ketika sampai di bottom menurut kami gitu ya, itu apakah mau ditambah lagi porsinya supaya averaging down gitu atau bagaimana? Itu tentunya secara dua belah pihak saya memberikan literasi, memberikan pertimbangan, tetap keputusan ada di klien kami gitu, Mas Didit. Tapi tidak sedikit juga yang yang kalau pada saat era pandemi kemarin karena usahanya juga agak menurun, akhirnya mereka juga memperbanyak porsi di saham dan beberapa mereka ada porsi saham yang memang ditradingkan gitu secara harian, jadi supaya mereka juga ada bisa taruh di beberapa emiten yang memiliki risk yang lebih tinggi gitu. Mungkin itu Pak Maisan. Ya, Pak Maisan. Oke, semoga terjawab Pak Maisan terjawab pertanyaannya. Saya lanjut, time keep running, kita punya masih 20-30 menit lah untuk tanya jawab. Berikutnya Pak Arief dari Pak Martinus Rindang, sorry kalau saya ada salah sapa.
Pak mau tanya bagaimana strategi BRI untuk menangkap peluang banyaknya Gen Z yang mau investasi, sedangkan mungkin kalau di bank Gen Z mungkin menganggap bank wealth management-nya untuk orang-orang kaya. Lalu untuk IT-nya apakah ada aplikasi khusus WMBRI? Apakah akan gabung di mobile atau sendiri? Pertimbangannya apa? Oke, cukup banyak pertanyaannya Pak Arif. Bisa di satu. Oke. Silakan. Thank you, Pak Martinus. Wah, ini kalau kita bicara tentang development untuk mobile banking atau aplikasi khusus WM yang ada di BRI ini ya, memang sudah menjadi blueprint yang ada di BRI. Mudah-mudahan segera, ini kita sedang dalam proses untuk sistem di mobile, bisa incas langsung di mobile banking untuk bisa mengakses produk-produk wealth management gitu. Beberapa produk wealth management yang simple produk seperti insurance gitu sudah masuk dalam aplikasi Brimo BRI gitu ya. Nah, namun untuk yang produk obligasi SBN gitu yang surat berharga negara, mudah-mudahan secepatnya sudah bisa kita launch untuk masuk ke sistem di Brimo itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk bagaimana menangkap peluang dari Gen Z ini, tentunya tadi tuh kita tidak menutup mata ini, karena yang tadi saya sampaikan bahwa generasi milenial, generasi Gen Z ini itu merupakan suatu opportunity baik itu bagi Bank BRI maupun dari bisnis perbankan. Kita berebut kue yang sama gitu kan ya, Mas Didit. Kita berebut kue yang sama. Jadi tinggal kita bagaimana mengembangkan sistem yang sudah ada saat ini. Beruntungnya BRI sudah established sudah lebih lama gitu ya, salah satu bank tertua di Indonesia. Namun kita tidak menutup mata untuk mengupdate teknologi yang ada di sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini gitu. Jadi peluang-peluang itu pasti tetap kita tangkap gitu ya melalui aplikasi. Kita punya beberapa anak perusahaan seperti salah satunya BRI Dana Reksa Sekuritas yang juga punya apps untuk online trading yang juga cukup mumpuni gitu ya, yang dengan beberapa fitur yang tidak kalah dengan beberapa online trading dari sekuritas lainnya. Itu termasuk salah satu upaya dari Bank BRI Group untuk menangkap peluang-peluang dari investasi dari Gen Z ini, yang kalau Gen Z ini terutama di era pandemi kemarin kan banyak yang langsung mau masuk ke saham, ke kripto gitu kan ya. Jadi secara literasi mereka masih belum dapat gitu ya, belum dapat secara penuh gitu. Namun mereka sudah cukup berani gitu. Nah, itu yang peluang-peluang tersebut yang bisa jadi peluang, bisa menjadi tantangan buat kami terus untuk memberi terus literasi kepada mereka gitu ya. Literasinya seperti apa ya? Salah satunya melalui Universal Banker tadi, terus kita sering mengadakan live IG, terus kemudian untuk kita goes to campus gitu. Jadi salah satunya ya ke UGM juga, ini beberapa kali kita juga mengadakan acara dengan mahasiswa-mahasiswa di UGM, di beberapa universitas nasional, kita memberikan literasi keuangan, financial planning gitu ya. Jadi tetap menjadi kewajiban kami sebagai salah satu CFP holder untuk memberikan literasi-literasi tersebut. Gitu, Mas Didit. Oke. Semoga Pak Martinus ya. Tadi dari Pak Martinus, semoga Pak Martinus. Aku masih lanjut Pak Arif dari Bu Hasrianti. Maaf kalau ada salah sapa. Bagaimana dengan nasabah BRI private yang ingin mendapatkan return lebih besar namun pembayaran pajak seminimal mungkin? Oke, saya juga mau. Apakah ada rekomendasi produk BRI yang sesuai? Nah. Iya. Oke, ini sepertinya nggak hanya Bu Hasrianti ya, nggak hanya Mas Didit, saya pun juga mau. Jadi yang mendapatkan return lebih besar namun pembayaran pajaknya seminimal mungkin gitu ya. Nah, khusus untuk mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh BRI memang mostly sudah include dengan perhitungan pajak, baik itu PPh final maupun produk yang sudah tidak termasuk pajak seperti produk-produk mutual fund, bank insurance gitu kan memang sudah include dalam NAB yang diberikan kepada publik gitu ya. Nah, kayak yang di tabungan, deposito itu kan memang sudah PPh final gitu ya. Jadi sudah ada potongannya sendiri dari bank, dan bank bersedia memberikan bukti potong apabila itu dibutuhkan oleh
klien kami gitu. Nah, bagaimana dengan nasabah BRI private? Ini memang saat ini dalam 2-3 bulan terakhir ya, ini menjadi trending topik lah khususnya bagi nasabah private. Saya pun agak pusing nih mikirnya. Karena untuk pembayaran pajak ini tidak sedikit gitu ya, beberapa aset yang direpatriasi, aset yang dideklarasi, dan tentunya dengan tarif yang lebih mahal dibandingkan dengan tax amnesty tahun 2015-2016 yang lalu. Ini sangat relate dengan kebutuhan, dengan pertanyaan dari Bu Hasrianti. Memang saat ini itu yang dirasakan oleh nasabah, bagaimana supaya return-nya ini besar namun pembayaran pajak seminimal mungkin. Nah, saat ini yang kami jalankan adalah bagaimana supaya pajak ini kan memang suatu kewajiban ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa kalau kita sebagai wajib pajak wajib taat terhadap pajak gitu ya, wajib untuk pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya ini kan sudah ditentukan ada 6, 8, 11 dan ada 12, 14, 18 gitu ya. Jadi memang ada beberapa pilihan tarif. Itu kita sesuaikan lagi. Nah, biasanya kalau yang untuk dengan nasabah private itu saya juga berkoordinasi dengan konsultan pajak. Jadi biasanya nasabah private itu memiliki konsultan pajak pribadi gitu, Mas Didit, Bu Hasrianti. Nah, ini kita komunikasikan secara bersama bagaimana caranya supaya pembayaran pajaknya seminimal mungkin, namun return-nya bisa, return dari investment bisa lebih tinggi. Lebih tingginya gimana? Kita carikan produk-produk yang memang bisa mengcover untuk pembayaran pajak itu. Jadi seperti nasabah misalkan pembayarannya untuk pembayaran pajak butuh 5 miliar gitu, hanya untuk pembayaran pajaknya sendiri, pajak individual. Nah, kita cari produk investasi yang secara return itu bisa mengcover untuk pembayaran pajak ini. Jadi nasabah ingin ikut PPS gitu ya, sekarang program pengungkapan sukarela, kita cari produk yang bisa secara return itu bisa mengcover untuk biaya yang dikeluarkan untuk bayar pajak tadi. Nah, jadi produk-produk yang seperti itu yang memang dibutuhkan oleh nasabah untuk supaya tidak merasa rugi nih gitu. Jadi kita kasih advice produk-produk yang memang sesuai dengan risk profile nasabah dan secara return bisa cukup untuk menutupi pembayaran pajak yang dibayarkan oleh nasabah. Mungkin itu, Mas Did, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Hasrianti ya. Oke, terima kasih Pak Arief. Thank you Bu Hasrianti pertanyaannya. Teman-teman, untuk kolom chat pertanyaan mungkin aku sudah close ya. Jadi kita tinggal menyelesaikan pertanyaan yang masuk aja ya Pak Arief ya. In terms of waktunya sudah mendekati akhir. Interaktif banget kelasnya. Banyak banget pertanyaannya nih. Gitu. Pertanyaan berikutnya kita lanjut dari Bu Ruth. Izin bertanya Pak Arief. Pertama, apa saja tantangan-tantangan saat ini yang dihadapi BRI dalam mengembangkan program high net worth-nya, terutama masih banyaknya masyarakat yang literasi finansialnya masih sangat kurang. Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perpajakan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori high net worth? Banyak banget nih pertanyaan soal pajak. Silakan Pak Arief. Oke. Pertanyaan yang pertama ya, Mas Didit. Bu siapa tadi nih? Bu Ruth. Terima kasih Bu Ruth, pertanyaan sangat menarik. Dan ini tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh BRI dalam mengembangkan program high net worth. Ini yang pertama tentunya adalah kita dengan kondisi yang ada sekarang itu berhadapan dengan adanya perkembangan zaman berupa teknologi gitu ya, Bu Ruth, Mas Didit. Teknologi ini bisa menjadi tantangan, namun apabila kita bisa menjadikan ini sebagai opportunity juga bagi Bank BRI untuk bisa terus mengembangkan untuk menangkap peluang-peluang tersebut gitu. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, dengan semakin banyaknya startup, platform investasi gitu ya, ini menjadi pemicu kami di BRI untuk juga terus mengembangkan sistem IT kami, teknologi kami untuk bisa menangkap peluang ini gitu. Salah satunya tadi yang kita sampaikan bahwa di aplikasi Brimo BRI itu sudah kita kembangkan beberapa fitur, baik itu insurance, soon insya Allah untuk investmentnya juga akan di-chip-in di situ. Saat ini memang masih beberapa masih terpisah gitu ya. Cuma ya mudah-mudahan nanti akan dalam waktu dekat kita sudah bisa chip in untuk produk investasi masuk ke dalam Brimo BRI itu. Nah, itu dari segi teknologi. Namun tidak bisa kita
secanggih-canggihnya teknologi untuk segmen HNWI ini itu bisnis wealth management BRI itu sangat seksi gitu ya, sangat dilirik oleh perbankan Indonesia. Karena apa? Karena untuk segmen HNWI ini mereka tetap butuh personal assistant, personal advisor gitu yang memberikan butuh sentuhan-sentuhan khusus yang hanya bisa didapatkan oleh manusia kalau kita bisa bilang. Jadi nggak bisa digantikan oleh baik itu oleh teknologi, oleh robot, itu agak susah. Jadi khususnya di segmen-segmen HNWI ini. Kalau kita bicara segmen mass retail, mass affluent, mungkin sebagian bisa tergantikan peran financial advisor ini dengan teknologi gitu ya, dengan HP, dengan robot gitu. Namun untuk segmen HNWI service lebih personal itu yang sangat dibutuhkan. Tadi yang di data yang saya paparkan juga, salah satu yang dibutuhkan adalah konsultan keuangan yang memberikan advice secara holistik gitu ya. Nah, itu hanya bisa diberikan oleh manusia. Tentunya manusia ini kami sebagai tenaga private private banking itu tetap dengan menggunakan teknologi juga supaya kita memberikan informasi, kita memberikan data-data, tentunya mengandalkan teknologi juga. Namun kita juga terus harus mengupgrade diri kita sendiri untuk memberikan advice sesuai dengan kebutuhan nasabah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perpajakan bagi masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kebijakan pemerintah sih sama ya semuanya. Jadi udah ditetapkan kemarin kan yang untuk program PPS ini ada 2 skema gitu ya. Skema 1 yang tarifnya 6811 dan skema 2 yang 12, 14, 18 gitu. Jadi itu sama semua termasuk untuk nasabah HNWI. Jadi tidak ada perbedaannya antara kategori HNWI dan mass affluent dengan mass retail gitu. Semua sama untuk tarifnya gitu. Nah, sekarang tinggal nasabah ini mau pilih yang mana nih gitu. Mau pilih yang 6 atau 8 atau 11 atau yang skema satunya yang 12, 14, 18 gitu. Nah, itu yang peran kami dari private banker untuk memberikan advice, memberikan suggestion kepada klien untuk mengikuti mana nih yang sesuai dengan kebutuhan klien ini. Ininya kami memberikan advisory tetap sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kode etik profesi kami itu memberikan advisory sesuai kebutuhan nasabah. Nah, kebutuhannya itu yang bisa kita gali sesuai dengan sesuai dengan ketika kita berkomunikasi dengan nasabah tersebut. Itu Burut, Mas Didit, semoga bisa menjawab ya. Oke, sepertinya ada pertanyaan dari Pak Andi Oki, najmin pertanyaan dari Burut. Saya nggak clearly bahwa ini sudah terjawab apa belum. Cuman ditajemin pertanyaan soal PPS lagi, Mas, pengungkapan sukarelanya. Saya lengkap ini last question sih sebenarnya ini Pak Andi Oki salah satunya. Mas mau tanya isu pajak PPS bagaimana cara menghadapi atau menjelaskan nasabah HNW yang dikejar oleh kantor pajak. Nah, ada tambahannya, bahkan karena takut harus menutup rekening atau mencairkan obligasinya. Mungkin bagaimana cara meyakinkan gitu kali ya Mas ya, tadi kan belum ada part itunya. Oke, cara meyakinkan ini sebenarnya gini, ini kan karena tidak clear ya, ini sebenarnya banyak klien itu yang juga di program tax amnesty yang 2015-2016 kemarin itu yang sebenarnya tidak seluruh asetnya itu diungkapkan. Nah, itulah yang saat ini menjadi PR gitu ya, menjadi PR bagi kami dan bagi nasabah tentunya yang memiliki dana tersebut memanfaatkan program pemerintah yang PPS ini gitu. Karena kekhawatirannya yang kalau dulu nggak dilaporkan, ternyata sekarang ini akan ada kesempatan kedua gitu ya mereka untuk melaporkan asetnya gitu untuk pembayaran pajaknya. Nah, tidak sedikit juga nasabah HNWI yang ketakutan karena dikejar-kejar pajak gitu ya, Mas Didit. Jadi, nah ini yang perlu kita sampaikan bahwa sejak tax amnesty yang 2015-2016 lalu itu memang sudah ada namanya keterbukaan informasi keuangan gitu ya, sudah ada
faktanya gitu ya, perjanjiannya baik itu dari seluruh lembaga jasa keuangan itu wajib melaporkan dana atau investasi dari nasabah, dan ini yang mungkin ini belum clear yang diterima oleh nasabah, ditangkap oleh nasabah bahwa yang ditaruh di bank itu tidak dilaporkan ke pajak, yang ditaruh di koperasi itu tidak dilaporkan ke pajak, yang ditaruh di insurans tidak dilaporkan ke pajak, padahal itu yang kurang tepat gitu, karena sejak era yang tax amnesty lalu itu seluruh lembaga jasa keuangan itu ada perjanjiannya bahwa itu akan ada keterbukaan informasi. Nah, ini yang menjadi PR kami yang selama ini beberapa bulan ini memang kami terus memberikan literasi bahwa memang Bapak Ibu untuk asetnya sebaiknya dilaporkan secara keseluruhan, karena untuk supaya kedepannya untuk kenyamanan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tugas kami di sini sebagai private banker yang tadi yang meminimalkan pajak tadi melalui tax planning. Nah, itu memang ada sesi-sesi lanjutannya, Mas. Kalau misalnya kita bahas di sini untuk mengenai materi tax planning agak panjang gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti dari timnya Pak Arief atau Pak Imron, Pak Bowo mungkin dari MMUGM bisa memberikan bisa ada sesi khusus yang membahas mengenai tax planning, akan lebih baik gitu ya untuk bisa memberikan pencerahan lebih detail lagi mengenai tax planning untuk nasabah, khususnya nasabah high net worth. Siap, mungkin itu Mas Didit. Panitia dapat stok ini tema. Oke, makasih Pak Arief. Last two questions, kita make it quick. Dari Pak Koza, sebagai financial plan, apakah ada benefit kalau kita mereferensikan klien kita untuk membeli produk-produk dari BRI WM? Iya, kalau untuk produk-produk yang ada di ini, ada beberapa program yang bisa dimanfaatkan, program baik itu program referral maupun ya khususnya program referral ya. Jadi kita memang ada beberapa program yang bisa memberikan benefit bagi yang memberikan referral dan yang diberikan referral. Nah, itu nanti bisa kita sampaikan di kesempatan luar ini ya. Itu mungkin Pak Koza ya. Oke, last question, last but not least, tapi dari Bu Nursanti RR, mohon masukan, adakah saran untuk strategi bisnis WM sesuai strategi WM-nya BRI maupun saran untuk semua pelaku investasi untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai resesi global yang mungkin akan datang setelah The Fed menaikkan suku bunga? Wow, Hartwan, Pak Arief, silakan. Iya, resesi global ini tentunya nggak bisa kita hindari ya, karena kita bisa lihat bahwa inflasi di US dalam 2 triwulan ini minus gitu ya. Jadi untuk sangat tinggi untuk inflasinya, dan pertumbuhan untuk kemungkinan untuk adanya resesi ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita pun di Indonesia sudah melewati fase-fase ini di tahun lalu. Jadi dengan kondisi yang sudah kita lewati dan saat ini kondisi ekonomi Indonesia sudah lebih stabil gitu ya, lebih stabil dalam artian kita compare to saat tahun lalu itu memang tidak perlu sekhawatir tahun lalu gitu ya. Namun tetap yang perlu kita bisa kasih advice kepada investor gitu, kepada nasabah, kepada klien-klien high net worth kita adalah bahwa kita tetap harus mengamankan sesuai dengan piramida keuangan kita. Kita tetap harus mengutamakan yang pertama, kita menyediakan dana darurat kita dulu. Itu yang paling penting dah. Pokoknya dana darurat, insurance gitu kan. Kita di financial planning itu juga ada piramida tuh ya, yang paling bawah kita harus menyiapkan dana darurat, terus kemudian tabungan, insurance gitu, yang ini harus kita siapkan sebelum kita berinvestasi ke yang lebih risikonya lebih tinggi gitu dan ke tahap berikutnya gitu. Nah, jadi kita harus sediakan dulu apapun yang terjadi nantinya gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih kapan nanti sedalam apa dampak dari resesi global ini yang akan terjadi gitu. Nah, jadi seenggaknya dari kita sendiri sebagai financial planner, kita memberikan advice kepada klien kita adalah harus tetap memiliki dana darurat tadi
sebagai fondasi gitu, fondasi keuangan kita. Apapun yang terjadi ketika ada dana darurat ini sudah kita siapkan, insya Allah semuanya akan lebih nyaman gitu, lebih nyaman, lebih tertata gitu. Baru setelah itu kita tetap, karena kita nggak pernah tahu sedalam apa, dan kita untuk menyiapkan ketika dana darurat ini sudah tersedia, kita baru bisa berinvestasi yang bisa memberikan return kita lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kita gitu, sesuai dengan risk profile kita. Dan setelah itu baru kita menyiapkan untuk rencana masa depan yang lebih jangka panjang gitu. Mungkin itu Mas Didit, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Nur Santi ya. Oke, kita sudah menyelesaikan semua sesi tanya jawab Mas Arief. Wrap up. Alhamdulillah. Oke. Ini boxnya rame ya Mas Didit. Rame. Terima kasih Bu Bapak dan rekan-rekan peserta webinar yang sudah partisipasi dalam sesi tanya jawab. Makasih juga Pak Arief atas penjelasan dan jawabannya. Tadi ada, sesuai janjinya di awal, untuk 3 penanya terbaik akan dapat apresiasi dari BRI. Tadi teman-teman panitia sudah menentukan penanya terbaiknya adalah Pak Maisan Damanik, Bu Ruth, dan Bu Nur Santi. Setelah ini atau sembari ini akan dihubungi di direct message oleh teman-teman panitia ya, gitu. Saya coba sedikit nyimpulin terkait bahasan malam ini. Saya nemu dua poin yang menurut saya catchy dari sharingnya Pak Arief. Yang pertama, jadi selama periode pandemi ini HNWI itu menjadi lebih melek bahwa horizonnya nggak melulu ke produk tradisional gitu. Jadi bahwa produk tradisional pun bisa kena hit kalau memang kondisi kondisi keuangan secara umumnya juga tidak baik, dan mereka mulai cari solusi dengan ke produk-produk non tradisional. Tadi terlihat di slide-nya Pak Arief di perbedaan antara tahun 2019 dan tahun 2021 ya. Dan di dalam proses itu gitu, kita ketahui bahwa dengan tingkat inklusi yang sudah cukup tinggi, masyarakat Indonesia tuh berarti punya pilihan produk investasi yang cukup banyak, tapi masih ada kekosongan di sisi literasi keuangan di tengah banyaknya pilihan yang ada tadi, dan itu menciptakan terjadinya semacam investasi bodong. So dengan demikian menjadi tugas kita juga sebagai pelaku perencana keuangan untuk saling bahu-membahu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sebelum saya tutup, Pak Arief, saya persilakan kalau ada closing statement-nya. Oke, Mas Didit. Mungkin kalau closing statement dari saya selalu ini ya, kalau untuk dari kita quotes dari Warren Buffett, kalau the best investment you can make is an investment in yourself gitu. Jadi investasi terbaik adalah bagaimana kita berinvestasi dalam diri kita sendiri. The more you learn, the more you earn gitu. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita dapatkan gitu. Jadi mari kita berinvestasi untuk diri kita sendiri, kita terus mengupgrade our knowledge gitu ya, our skill gitu, dan kita sebagai CFP holder gitu, kita berkewajiban untuk terus memberikan literasi gitu ya, kita memberikan literasi kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena semakin banyak yang terliterasi gitu ya, akan semakin menambah pasar modal kita, keuangan Indonesia akan lebih baik lagi. Mungkin itu Mas Didit closing statement dari saya. Terima kasih. Bold statement Pak Arief, thank you. Baik Ibu Bapak, rekan-rekan peserta webinar CFP UGM yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara utama kita malam ini yaitu presentasi webinar yang disertai dengan sesi tanya jawab telah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Arief selaku narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk sharing dan diskusi dengan kami. Dan tidak lupa apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ibu Bapak dan seluruh rekan-rekan yang sudah dengan sangat antusias mengikuti webinar malam ini. Bisa virtual applause untuk itu Bapak dan rekan-rekan semuanya. Saya Didit Kalbu Adi undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembaliin ke Ibu Ratna Mutiarani. Silakan Ibu. Thank you Pak Didit, Pak Arief. Terima kasih juga teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini.
Demikianlah serangkaian acara webinar CFP Talk UGM pada malam hari ini. Dengan demikian, berakhirlah sudah acara kali ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Terima you kasih semua. Bapak Terima Ibu. kasih Pak Arif. Salam, terima kasih Bapak Ibu. Didit. Pak Arif Terima Budiman, kasih. terima kasih. Semuanya Pak Sarana, Bowo, terima kasih Pak Martua, selamat malam. teman-teman semua. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Arif, Izin Pak pamit, Didi, Pak. Bu Ratna, Pak Terima Bowo, kasih Pak Arif, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Matua. Terima kasih Pak Mertua. Ya Allah. Mohon pamit, terima kasih, selamat malam. Izin live. Izin untuk end Zoom Bapak Ibu.